Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta mata kuliah Sosiologi Komunikasi, materi kali ini adalah materi yang saya pikir cukup eh, menjadi perhatian kita semua karena materi ini materi yang terkait dengan masyarakat. Kenapa masyarakat? Karena kita hari ini bicara halayak. Halayak bagian juga dari masyarakat karena halayak sangat dekat dengan orang-orang yang memang mengkonsumsi media. Orang-orang yang mengkonsumsi media bagaimanapun adalah bagian dari masyarakat. Nah, ketika kita bicara halayak, apa sih halayak itu? Dulu pernah kita singgung di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa ternyata masyarakat itu ada yang kemudian menerima dengan apa adanya, tapi juga ada masyarakat yang sangat kritis dan menjaga jarak dengan berbagai macam tayangan-tayangan yang ada di media hari ini. Kali ini kita akan lebih jauh mengupas tentang apa itu halayak. Oke, materi kita pada hari ini nanti akan bicara makna khalayak dan sosiologi komunikasi, kemudian konsep khalayak itu apa, sampai memahami lebih jauh tentang khalayak aktif. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu makna khalayak dalam sosiologi komunikasi. Ketika kita bicara khalayak, maka tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Wilbur Scrum. Ya. Dia mengatakan bahwa komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator itu cocok dengan kerangka acuan atau frame of reference, yaitu panduan pengalaman dan pengertian yang pernah diperoleh oleh komunikan. Kemudian bidang pengalaman, field of experience pun menjadi hal yang penting dalam komunikasi. Pernahkah kita merasakan kecocokan dalam berkomunikasi? Wah, saya cocok ngobrol dengan Noval nih. Oh, saya cocok ngobrol dengan Agung. Oh, saya cocok dengan ngobrol dengan si Nindi. Oh, saya cocok ngobrol dengan Prilly misalnya. Nah, itu kan bagian-bagian dari bahwa kita punya pengalaman dan pengertian yang sama. Kita punya experience yang sama ya. Kita punya field of experience yang sama. Nah, begitu juga ketika kita menonton sesuatu. Ketika itu khalayak itu tahu bahwa kemudian itu bagian dari pengalamannya, itu bagian dari kedekatannya, maka itu akan jauh lebih dekat ketika kita atau kita lebih gampang menyukai tayangan-tayangan tersebut. Nah, khalayak itu dipengaruhi sangat erat dengan kerangka referensi seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, latar belakang budaya, kepentingan orientasi serta bidang pengalamannya. Jadi dari hal-hal itu kita bisa melihat bahwa halayak hari ini tidak bisa digeneralisasi ya. Tidak semua orang itu suka hal-hal yang berbau horor. Tidak semua orang suka hal-hal yang berbau kekerasan. Tidak semua orang suka tayangan-tayangan tertentu di media kita hari ini. Kenapa? Mempunyai pengalaman, latar belakang pendidikan itu yang berbeda-beda. Misalnya orang-orang yang hobi ya naik gunung, maka ketika ada film tentang naik gunung, dia mungkin akan jauh lebih eh, asik melihat itu dalam perspektif melakukan kritik gitu ya. Wah, ini nggak bener nih, kenyataannya nggak seperti itu. Nah, beda dengan orang yang nggak pernah naik gunung, mungkin dia akan menikmati dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa halayak itu berbeda-beda ya. Orang-orang yang sering melihat dunia kampus ketika ada film eh, My Husband, My Lecture misalnya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa nggak, sebenarnya nggak seperti itu dan lain sebagainya. Ah, ini nggak selalu seperti ini dan lain sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa pengalaman-pengalaman kita itu menentukan bagaimana kita melihat sebuah tayangan. Pengalaman-pengalaman kita itu menentukan kita suka atau tidak dengan tayangan tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwa khalayak itu tidak berada dalam ruang yang hampa ya, tidak berada dalam ruang kosong yang nonton tiba-tiba seneng, nonton tiba-tiba nggak seneng, karena mereka ternyata punya hal-hal lain yang membuat mereka suka atau tidak suka, yang membuat mereka penuh meaningful atau tidak. Itu tergantung dari pengetahuan, latar belakang budaya, dan lain sebagainya. Ini sebagai gambaran awal kita bahwa khalayak itu seperti itu ketika kita bicara uh, tayangan atau apapun. Maka banyak sekali yang mengatakan bahwa ketika sebuah tayangan itu sudah dilempar ke sebuah khalayak atau masyarakat, itu kita tidak bisa mengendalikan bagaimana tayangan itu nanti mendapatkan feedback dari penonton. Karena penonton seperti yang seperti tadi, tidak semuanya itu sama dan tidak semua itu seperti yang diinginkan oleh sang pembuat karya itu. Nah, jadi ini menarik ketika kita bicara masalah khalayak. Nah, konsep khalayak sendiri, setelah tadi kita bicara tentang khalayak dalam konteks Wilbur Scrum, khalayak itu ada khalayak aktif dan khalayak pasif.
Khalayak pasif itu khalayak yang tidak berdaya di hadapan media. Khalayak pasif hanya bisa menerima apa adanya tanpa melakukan seleksi. Khalayak pasif ini masyarakat yang dalam tanda kutip mungkin tidak terlalu kritis terhadap berbagai macam tayangan. Contoh misalnya ada sebuah tayangan yang mengajak kita untuk misalnya melakukan radikalisasi, misalnya, melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang berbeda kepercayaan dengan kita. Kalau kita khalayak pasif, maka itu bisa jadi akan kita lakukan. Tetapi khalayak pasif ini biasanya juga terjadi karena mereka terkadang punya kepentingan yang sama, atau bahkan orang ini bisa juga tidak tahu apa-apa tentang itu. Itu jadi khalayak pasif juga tiba-tiba ikut ya dan lain sebagainya. Atau ada iklan yang mengatakan pakailah pasta gigi merek X, maka semua akan ikut membeli pasta gigi itu besoknya. Nah, itu maka khalayak pasif ya. Jadi sesuatu itu tanpa diseleksi dan dicerna. Nah, inilah yang berbahaya ketika banyaknya berita-berita bohong, ya hoax dan lain sebagainya. Khalayak pasif ini adalah korban dan nanti akan menjadi objek dari hal-hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan khalayak aktif ya? Khalayak aktif itu atau active audience itu menurut Stuart Hall dalam tradisi cultural studies itu adalah model encoding decoding ya, bisa kita lihat dalam konteks encoding decoding. Dalam proses komunikasi, penyampaian pesan itu dikirim ya, kemudian diterima. Nah, pesan yang disampaikan dan dimaknai secara berbeda-beda disebabkan oleh faktor yang disebutkan oleh Wilbur Scrum tadi di awal, bahwa faktor pengalaman, latar belakang pendidikan itu mempengaruhi sehingga terbentuklah khalayak aktif itu. Orang yang masuk kategori khalayak aktif tidak langsung mencerna ya apa yang dia lihat. Ya, karena dia punya basic yang jelas. Harusnya anak-anak yang belajar di bidang ilmu komunikasi, apalagi setelah belajar materi representasi, ya, materi tentang budaya populer dan lain sebagainya, atau mempelajari tentang media studies, lebih masuk kategori khalayak aktif. Artinya tidak langsung menerima yang kemudian berbagai macam tayangan yang menghampiri dan yang kita tonton. Nah, ini masyarakat yang seperti itulah yang kemudian dimaksud sebagai khalayak aktif. Berikutnya, memahami lebih lanjut tentang khalayak aktif. Jadi konsep khalayak aktif ini menunjukkan kemampuan pembaca dalam tanda kutip untuk menjadi pencipta signifikasi yang dinamis daripada dipahami sebagai seorang penerima secara tekstual yang menerima apa adanya. Sehingga khalayak aktif itu merepresentasikan pergeseran minat dari angka ke makna, dari khalayak umum ke khalayak tertentu. Jadi Anda itu menciptakan meaningful Anda sendiri, Anda menciptakan meaning Anda sendiri. Dan itu kadang-kadang bisa saja di luar kendali dari si pembuat tayangan itu. Sedangkan khalayak pasif itu sebagai penerima saja. Dia seolah tidak punya kuasa untuk memaknai tayangan tersebut. Sehingga khalayak aktif dapat disimpulkan sebagai penonton dipahami sebagai produsen yang aktif dan berpengetahuan, yang berarti bukan sebagai produk dari teks terstruktur. Penonton perlu memahami konteks dalam teks yang mereka baca, ya, baik dari segi konstruksi makna maupun rutinitas kehidupan sehari-hari. Kemudian penonton ternyata dapat membedakan antara fiksi dan kenyataan. Bahkan mereka secara aktif bermain-main dengan batasan-batasan tersebut. Artinya, khalayak aktif ini tahu mana yang fiksi dan mana yang kemudian real, ya, yang itu ditampilkan oleh media. Tapi ketika kita bicara kepentingan-kepentingan tertentu dalam sebuah tayangan, maka khalayak aktif ini jauh punya resistensi. Tidak gampang kemudian menerima berbagai macam tayangan yang hadir. Saya pikir hari ini masyarakat kita ya itu perlu memperbanyak kategori-kategori khalayak aktif. Artinya khalayak yang tidak 100% langsung menerima apa yang dia tonton. Khalayak yang mampu melakukan critical think. Inilah sebenarnya efek dari maraknya atau kemudian semakin giatnya kita melakukan literasi media. Orang selalu check and recheck. Ini yang dibutuhkan. Ketika khalayak aktif itu semakin banyak di Indonesia, maka masyarakat kita akan semakin literate. Masyarakat kita tidak akan gampang terkena hasutan-hasutan adu domba, munculnya berita-berita atau tayangan yang berbau hoax, ya, berita bohong, tayangan bohong, fakta yang dipelintir dan lain sebagainya. Karena khalayak kita aktif, tidak langsung menerima, melakukan verifikasi dulu. Nah, inilah dalam konteks sosiologi komunikasi kita membutuhkan itu, ya. Masyarakat yang seperti itu, masyarakat yang masuk kategori khalayak aktif di tengah masyarakat yang selalu menggunakan media dan banyak sekali kepentingan yang ingin memanfaatkan
masyarakat. Karena masyarakat bukan hanya penikmat di sini tapi juga sebagai komoditas, menjadi objek. Sehingga dibutuhkanlah masyarakat dengan kategori halayak aktif ini. Mudah-mudahan materi tentang halayak ini menjadi materi yang memberikan pemahaman yang baik terhadap kita semua, memberikan manfaat bahwa hari ini kita harus bergerak dari halayak pasif ke halayak aktif, ya, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas dalam berbagai kondisi, menerima berbagai macam tayangan, sehingga ke depan tidak akan lagi terjadi ya huru-hara, kerusuhan, pertikaian karena sebuah tayangan. Karena kita tidak paham tayangan, kita jadi diadu domba oleh pihak lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua yang mengikuti mata kuliah Sosiologi Komunikasi ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita bisa menjadi orang-orang yang bisa melakukan analisis ya, dan punya keresahan ketika ada banyak kejadian-kejadian terkait tentang sosiologi komunikasi di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.